Oke guys, selamat sore. Udah lama nggak upload video. Kali ini sekarang mau ngebahas mini part WD yang tengah rame itu bro. Sorry bu, kali itu kebo mah kebo ya. Ini namanya mini part WD bro. Orang mengenalnya zaman sekarang itu Tamiya ya, padahal mainan ini Tamiya itu sebenarnya brand. Ini dia namanya mini part WD, mini 4-wheel drive itu aslinya. Namun orang lebih mengenalnya itu Tamiya. Dan sekarang udah booming lagi mini part WD ya. Kalau dulu sih banyak mainnya Speed, NASCAR, SUV. Dan karena produk-produk brand Tamiya sekarang udah banyak macamnya yang bisa masuk ke Indo. Kalau dulu sih paling Super One, Super FM, TZ ya yang masuk kitnya itu. Karena sekarang alhamdulillah ya beberapa macam kit dari brand Tamiya udah banyak masuk, dan banyak juga dari seller yang ngejual mini part WD. Dan sekarang saya mau ngebahas settingan mini part WD side dumper versi saya ya bro. Ini bukan versi juara tapi versi saya mau sharing aja yang ini settingan yang menurut saya enak. Untuk speknya buat teman-teman juga yang masih bingung pengen ngerakit side dumper bro, untuk mesinnya saya gunakan Torque ya bro. Sorry nggak bisa saya buka karena saya sambil megang kamera nih bro, masih manual. Ini ledakan aja. Untuk sasisnya, pertama sasis dulu ya. Karena ini mesin depan pakai Super FM kasis, saya gunain kasis karbon. Nah, ini kasis karbon. Kenapa pakai kasis karbon? Kasis karbon itu terkenal sangat awet ya bro. Kuat terhadap benturan, gak mudah mudah dol kalau dipasangin baut. Terus agak bahannya itu beda dengan ABS ya bro. Kalau ABS itu kata bahasa Sundanya itu rangu, kalau bahasa Indonesianya itu gampang rontok. Nah kalau ABS ini ada material karbonnya, jadi agak enak banget kalau dipasangin FRV. Terus pakai di baut itu enak banget ya. Nah untuk settingannya saya gunakan settingan Super FM. Yang pertama saya gunain depan pakai HG ya, HG untuk Super 2 depannya. Untuk belakang pakai akar dulu, ini pakai akar karbon, dan belakangnya seperti ini nih settingannya tuh. Yang belakang agak panjang nih bro HG-nya, dan yang depan agak lebih pendek dari yang bagian belakang. Kenapa? Karena buat loncat itu gak terlalu ngabisin space track ya. Jadi nantinya kalau begitu jam masuk ke track itu nggak keluar jalur. Karena kalau terlalu untuk bagian depan juga terlalu panjang, itu ditakutkan begitu loncat dan keadaan mobil kurang lurus, nantinya jatuhnya itu nggak pas. Jadi karena nggak ada space, mobil kelontang. Jadi yang bagian depan saya setting HG karbonnya, bumpernya maksudnya, lebih pendek dibandingkan dengan yang belakang gitu bro. Dan cukup buat itu. Satu lagi ini untuk bagian tengahnya saya gunakan FRP buat air ya, ada yang HG atau yang biasa juga nggak apa-apa. Dan pakai damper juga, dampernya agak lebih ke depan. Cukup yang pakai
damper galon ya, yang saya gunakan yang agak kecil dibandingkan yang besar. Terus yang depannya saya pakai juga agak pakai double ya bro. Jadi tujuannya biar mobil itu nukik ya bro. Begitu loncat itu nggak, datangnya nggak gini, jadi nukik. Jadi kalau keadaan mobil itu alirannya pas jumpingnya agak jauh itu terbantu dengan berat ke depan. Oke, segitu dulu kalau damper. Dan yang di belakang ini saya gunakan yang lebih kecil. Sorry ya bro, berising nih pinggir jalan mas saya. Oke, dasar ya. Untuk yang belakang saya gunakan dampernya yang agak kecil nih, yang tipe seperti ring. Maksudnya ketika mobil udah mau masuk trek dan dia agak slip, ini lebih kebantu juga. Jadi begitu mobil datangnya tuh seperti ini, dia biar cepat balik lagi ke posisi awal seperti ini, datar lagi. Oke, itu untuk damper ya dan HG-nya. Oh ya, untuk roller yang depan saya pakai double roller, tuh, double roller ya. Ininya agak dikasarin biar menggigit di lintasannya itu. Dan untuk atasnya ini saya pakai stabilizer ya. Ini kuncinya buat di interchange, ngebantu pengereman di IC ya. Buat teman-teman yang bingung di IC itu solusinya seperti ini, dibantu juga pakai stabilizer. Dan ini posisi tiangnya itu saya pakai threaded shaft, lalu agak dibengkokin ke depan. Maksudnya biar mobil itu tidak begitu di interchange tuh datangnya tidak angkat gini, jadi menunduk. Oke, untuk settingan tiang depan. Dan kalau yang belakang ini biasa-biasa aja, lurus. Nah, saya pakai roller 13 mm, nggak terlalu gede juga sih, pakainya cukup lah, biar nggak terlalu ngabisin space track maksudnya. Oke, itu untuk settingan roller udah. Settingan bumper HG, roller sama stabilizer udah. Nah, sekarang tinggal settingan ban. Untuk bagian depan saya gunakan ban medium dengan pelek ya, medium juga. Ini pakai yang pin atau disc. Kalau belakang yang pakai spoke. Untuk ukurannya yang depan saya bannya dibubut agak lebih pendek dari belakang. Maksudnya gimana? Jadi biar mobil itu di jumpingnya sama, jadi posisinya tuh nggak datar bro, mobil itu agak nungging ke belakang gitu. Nah, jadi begitu jam itu nukik, selain dibantu sama pemberat damper depan sama tengah, itu dibantu juga dengan posisi ban yang depan agak menunduk gitu. Oke, terus yang ban depan saya pakai yang hard, kalau yang belakang pakai marun. Maksudnya gimana? Maksudnya karena mesin depan itu yang narik, jadi otomatis dia harus nempel di trek. Jadi nggak terlalu licin karena dia yang punya daya dorong. Soalnya kalau yang mesin depan itu narik ya, bukan ngedorong. Jadi otomatis ban yang depannya pakai hard biar dia punya daya cengkram. Kalau yang belakang marun itu keras, dan dia beda dengannya kan. Kalau yang depan yang hard itu ada licinnya sedikit, beda yang belakang. Nah, karena dia tipenya hard jadi licin. Selain gitu, jadi dia punya power steer juga. Nah, power steer itu kan karena ini mesin depan dia yang narik, otomatis kalau dibelok itu dia agak cepat. Nah, gitu. Dia cepat buat manuver di lintasannya. Oke, cukup mengerti ya kawan-kawan. Dan saya gunakan juga pakai body dari
pakai KW sih, ini nggak yang ori. Kalau ori sih mahal sekarang kitnya ya. Ini pakai, saya beli ketengan aja. Body Crimson Glory, dan dekalnya saya bikin sendiri juga. Buat teman-teman yang pengen dekalnya bisa pesen lah ke saya. Oke, itu mungkin aja settingannya, dan jangan lupa tadi yang velgnya ini kalau bisa harus wajib ya di balancing biar gak geo gitu bro. Bisa lihat di video saya nanti buat cara balance ban. Dan untuk mesin saya gunakan Torque ya. Maaf gak bisa dibuka nih saya, soalnya tangan kirinya sambil pegang kamera. Mungkin settingan FM saya ini. Oke, begini saja bro. Banget kemarin pas dipakai buat race ya bro, sangat kencang dan stabil di tikungan maupun di slope, dan di jam rem itu sangat enak. Terus yang bawahnya saya sengaja nggak pakai rem karena ini udah kebantu juga dengan settingan mobil saya yang sedikit menungging gitu bro. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, sharing tentang settingan FM Cassis. Mungkin nanti saya jelasin lagi di video selanjutnya. Semoga menghibur dan menjawab pertanyaan kawan-kawan semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe terus.